Shalom House of Grace, berjumpa lagi dalam ibadah online ini. Bersyukur ya kita masih bisa beribadah. Bersyukur kita punya Allah El Roy, Allah yang melihat kepada kita, sehingga ibadah-ibadah kita di tempat-tempat kesendirian kita tetap Tuhan melihatnya. Mari dengan semangat, dengan iman kita datang kepada Tuhan. Dan sebelum kita beribadah, sebelum kita memuji Tuhan, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu ini. Kami mau satukan hati kami bersama datang kepadamu Tuhan. Kami mau bawa persembahan syukur kami, persembahan pujian kami. Kesukaan kami ialah hadirat-Mu ya Allah. Dan biar hati kami limpah dengan puji-pujian kepada Tuhan. Kami mau ekspresikan kasih kami kepadamu melalui puji-pujian ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun berada, dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kau juga memberkati anak-anak-Mu yang membawa persembahan ke rumah Tuhan. Biarlah Tuhan taburannya menjadi taburan yang jatuh di tanah yang subur dan berbuah berlipat kali ganda ya Bapak. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang memberi Tuhan, untuk mempunyai hati yang semakin kuat dalam memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Siap memuji Tuhan? Ayo bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kita sambut Tuhan kita yang adalah Raja segala raja. Datang kepadanya dengan sukacita. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. lagi, mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. mari sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Terpuji Tuhan kita, haleluya. Semakin semangat memuji Tuhan. Biarlah kita umat-umat Tuhan memuji nama-Nya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit
dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, katakan amin. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita naikkan sebuah pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji sama-sama katakan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kau
ajaib Tuhan, Kau mulia Tuhan. Kami memuji-Mu, memuji kebesaran-Mu, sebab Kau yang layak. Terima persembahan kami, hormat glori bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Segenap hati kami memuji kebesaran-Mu. Oh, Kau yang layak Tuhan. Sembah-sembah-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Katakan, kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Arahkan hatimu kepada firman-Nya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi jam pemberitaan firman Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar dari mulutnya Tuhan keluar rema-rema, hikmat-hikmat, pewahyuan kebenaran yang datang daripada Tuhan sendiri. Dan kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Mari saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, kita membawa setiap siapaan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap yang Kau kerjakan dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak, saat ini Tuhan kami mau bersyafaat Bapak di hadapan-Mu Tuhan. Bapak, kami mau bawa Tuhan setiap gereja kami yang ada Tuhan, buat JKI Jire, JKI Host Tuhan, JKI Nawastu Tuhan, JKI Penuai Bapak, dan Host of Grace Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah Bapak setiap gereja yang ada Tuhan boleh mengerjakan Bapak pekerjaan-Mu Tuhan, memperluas pekerjaan-Mu Bapak lebih-lebih lagi Tuhan. Kau pakai setiap gereja yang ada Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Bapak. Dan Tuhan, kami juga mau bawa jemaat yang ada Tuhan, yang sakit Bapak Engkau sembuhkan Tuhan, yang sedang susah Tuhan Kau bantu Tuhan, Kau hiburkan Bapak. Dan juga Tuhan, kami mau bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk Australia dan Indonesia Bapak ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, biarlah Bapak pemulihan terjadi Tuhan. Setiap COVID yang ada Tuhan, Engkau yang lawat Bapak setiap gereja yang ada setiap bangsa yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan vaksin yang ada Tuhan, yang sudah diterima Tuhan oleh setiap orang Tuhan, boleh bekerja dengan baik Tuhan, bekerja dengan maksimal Tuhan. Dan pemulihan negara Bapak boleh terjadi Tuhan. Setiap pemimpin yang ada Tuhan, dengan jajarannya yang ada Tuhan, Engkau juga Bapak yang berkati Tuhan. Biar Bapak setiap keputusan yang diambil Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan, untuk menyukakan hati-Mu Tuhan, dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bawa Bapak setiap doa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapak. Dalam nama Yesus kami terus berdoa dan tidak hentinya mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat House of Grace yang luar biasa. Saya akan membagikan firman Tuhan yang berjudul berbuah lebat atau berbuah dan berbuah. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menyertai setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan. Hamba berdoa, hamba mengucap syukur Tuhan atas segala hikmat yang Kau berikan untuk kami bisa mendengar firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa
Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mendapatkan tema dari House of Grace tentang berbuah dan berbuah. Saya bagikan tentang bagaimana kita bisa berbuah lebat di tahun yang baru ini untuk memasuki tahun 2022 ini. Saya bacakan firman Tuhan, saya ambil dalam Mazmur 92 ayat 15 berkata, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kita bisa melihat bahwa firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 15 berkata, sampai masa tua. Kita harus berbuah sampai masa tua kita, Bapak Ibu. Kenapa? Dalam kehidupan kita dari kita lahir sampai kita menjadi seorang dewasa, kita menjadi berkeluarga, kita harus tetap berbuah dan tertanam di dalam nama Tuhan. Karena kami percaya bahwa apa yang Bapak Ibu dapatkan, bahwa apa yang Bapak Ibu capai pada saat-saat masa tua, Bapak Ibu mendapatkan buah-buah yang begitu baik untuk kita bisa mengenalkan kebaikan Tuhan. Tuhan memanggil dan menyelamatkan kita, ada tujuan yang harus kita capai, ada tujuan yang harus kita dapatkan, supaya kita memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Dengan kata lain, Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita, mempunyai tujuan supaya kita bisa melayani Dia, supaya kita bisa menjangkau jiwa-jiwa, supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan dapatkan di dalam diri kita untuk kita berbuah dan menghasilkan buah yang sangat manis di dalam kehidupan kita. Karena dengan demikian kita berdampak dan menjadi kesaksian bagi sesama kita, bagi saudara kita, bagi teman-teman kita, bahkan bagi teman-teman sepelayanan kita, untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Dengan kita berbuah, dengan kita menghasilkan buah-buah yang banyak, menghasilkan buah-buah yang manis, Bapak Ibu tahu bahwa apa yang kita lakukan itu berdampak bagi kehidupan saudara-saudara kita, bahkan bagi sesama kita. Kita mendapatkan kata yang berbeda bila ada perubahan hidup yang benar-benar nampak dan bisa dilihat orang, dan orang lain itu ditandai dengan buah-buah roh. Apa sih yang kita bisa dapatkan? Apa yang bisa kita lakukan bila kita mendapatkan yang begitu berbeda dari orang yang berada di dalam dunia ini? Apa yang kita bisa respon dalam hidup ini? Yaitu perbedaan. Perbedaannya apa? Menghasilkan buah yang banyak, menghasilkan buah yang manis. Bukan hanya banyak, Bapak Ibu, kita bisa lihat berbuah dan berbuah. Dalam hidup kita begitu banyak mendapatkan kesempatan mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan anugerah Tuhan di dalam hidup kita, dan kita bisa lihat bahwa apa yang kita bisa dapat di dalam hidup ini, apa yang bisa kita lakukan di dalam hidup ini, yaitu berbuah dan berbuah di dalam kehidupan kita, menghasilkan buah yang manis, menghasilkan buah yang banyak. Dalam arti kata banyak bukan dalam arti banyak yang menghasilkan, tapi buahnya mungkin masih marah, masih banyak kemunafikan, masih banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kita menghasilkan buah-buah yang banyak itu, menghasilkan buah yang manis, buah yang rajin, buah yang takut akan Tuhan, buah yang kita bisa lihat bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bisa melakukan apa yang terbaik, apa yang kita bisa lakukan di dalam hidup ini. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah yang bisa dihasilkan dari buah pertobatan itu, mari kita lihat di firman Tuhan di dalam Matius 3 ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saya ulang, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Berbuah dan berubah, buah merupakan kehendak Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Saya ulang Bapak Ibu, berbuah dan berbuah merupakan sesuai kehendak Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Katakan amin. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Firman Tuhan berkata dengan jelas, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu. Apa? Kita harus melihat bahwa kita harus berubah dan berbuah
sesuai dengan yang Tuhan berikan, akal budi, kesehatan, damai sejahtera yang Tuhan berikan untuk kita bisa lihat hasil yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Kita bisa menghasilkan yang baik, Bapak Ibu. Dan juga di dalam Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya ulang, dalam Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapakku dipermuliakan. Dengar baik, bahwa kita bisa lihat bahwa dia dalam Yohanes 15 ayat 8 berkata ini, Bapa akan dipermuliakan jika kita berbuah banyak. Jadi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, dengar baik, firman Tuhan berkata bahwa setiap apa yang kita perbuat, kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan untuk memuliakan Bapa kita yang di surga, untuk memuliakan Dia, untuk kita bisa lihat bahwa kehidupan kita, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang Tuhan inginkan harus memuliakan nama Bapa di surga. Pertanyaannya, mengapa kita harus berbuah dan berbuah, Bapak Ibu? Banyak sekali kita menganggap hal sepele bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu besar menyayangi kita di setiap musim kehidupan. Pertanyaan, mengapa kita harus berbuah? Mengapa kita harus berbuah dan berbuah? Kita bisa lihat bahwa jika dikatakan berbuah, apabila karakter kita juga berbuah. Pertama, jika kita berbuah dan berbuah, ketika kita bergerak menuju ke arah Kristus dengan meninggalkan sifat kekanak-kanakan dan bertumbuh menjadi dewasa secara rohani, kita harus meninggalkan sifat kekanak-kanakan kita. Jangan kita mendengar firman Tuhan hanya yang gampang, hanya yang menganggap hal yang sepele. Dan kita bisa lihat kalau bayi rohani hanya memakan bubur atau memakan makanan saring yang dibuatkan orang tuanya. Tetapi kalau kita dewasa, kita bisa memakan banyak hal. Kita bisa memakan yang kita bisa beli, kita bisa memakan nasi, kita bisa memakan sayur-sayuran, kita bisa memakan buah, dan apa yang kita bisa dapatkan menjadi kekuatan bagi kita. Jadilah dewasa secara rohani, Bapak Ibu. Jangan jadi sifat kekanak-kanakan. Kita bisa melihat bahwa anak-anak hanya masih bisa dituntun, masih bisa menyusui, tapi secara dewasa kita bisa menghandle semuanya itu dengan campur tangan Tuhan. Jadi kita harus memiliki sifat yang dewasa secara rohani di dalam setiap kehidupan kita, untuk kita bisa berbuah dan kita bisa memikul tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita sudah bertambah usia dan menjadi Kristen sudah lama, tetapi masih memiliki sifat kanak-kanak dan tidak berbuah. Banyak orang Kristen sudah ke gereja, sudah mengenal Tuhan, dari kecil dia sudah Kristen, tetapi dengar baik, tetapi sifatnya masih kekanak-kanakan, masih gampang marah, masih gampang emosi, masih gampang kita bisa melihat masih gampang frustasi di saat kita mengalami cobaan, atau di saat kita mengalami penderitaan, di saat kita mengalami badai hidup. Kita bisa melihat dari situ, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, apa yang kita bisa ambil, apa yang kita bisa untuk kita melewati hal ini. Hanya dengan firman Tuhan, hanya dengan kebenaran firman Tuhan, kita bisa tahu bahwa makanan apa yang kita makan untuk kita bisa menghadapi badai kehidupan. Jadi di tahun yang baru ini, di tahun yang 2002 yang Tuhan berikan, banyak berdoa, banyak mendengar firman Tuhan, banyak membaca Alkitab. Dengan seperti itu kita bisa kuat di dalam menghadapi tahun demi tahun yang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian. Jangan terus menjadi bayi rohani atau kanak-kanak rohani, tetapi jadi orang Kristen yang makin hari makin dewasa. Perubahan karakter adalah salah satu tandanya. Jadi karakter kita dibentuk untuk kita bisa melewati badai kehidupan, untuk kita bisa melewati rintangan kehidupan, untuk kita bisa melewati cobaan kehidupan. Jadi karakter kita semakin hari semakin lama dibentuk oleh Tuhan.
Yang kedua, hasilkan buah yang sehat. Hasilkan buah yang manis atau buah yang sehat, Bapak Ibu. Kenapa kita harus menghasilkan buah yang sehat? Buah merupakan indikator sebuah pohon yang sehat. Kita bisa melihat setiap pohon yang sehat pasti akan menghasilkan buah pada waktunya. Dan sebaliknya, pohon yang tidak sehat sulit sekali berbuah. Kita bisa melihat bahwa ketika pohon itu sehat, ketika pohon itu mempunyai nutrisi yang sangat luar biasa, dia menghasilkan buah yang apa? Buah yang banyak, buah yang sehat, buah yang manis, mungkin buah yang bentuknya bagus. Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa dia bertumbuh dengan baik, dia menghasilkan buah yang banyak, dia menghasilkan buah yang lebat. Itu adalah tanda-tanda pohon yang sehat. Tetapi sebaliknya, kalau pohon itu tidak sehat, dia tidak akan berbuah sepanjang musimnya. Dia tidak berbuah dengan apa yang dia miliki, karena dia tidak memiliki nutrisi yang sehat. Dia tidak memiliki kekuatan vitamin di dalam pohon itu, mungkin Bapak Ibu. Karena kita bisa melihat pohon yang sehat menghasilkan buah yang sehat. Demikian juga orang yang percaya, orang yang sehat, rohaninya pasti akan menghasilkan buah-buah roh. Yaitu seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 berkata, buah roh ada 9 macam buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen bisa menghasilkan buah yang sehat, dan 9 buah roh ini akan ada di dalam Bapak Ibu sekalian. Dengar baik, kita harus membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan pada tahun-tahun ini untuk menghasilkan buah yang sehat, menjadi pohon yang sehat, untuk kita bisa mendapatkan 9 buah roh itu dalam setiap kehidupan kita. Apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, untuk kita memiliki karakter yang baik di dalam Kristus. Sedangkan di dalam diri orang Kristen yang sakit, rohaninya mustahil kita akan mendapatkan buah-buah roh ini, buah-buah rohani. Kenapa? Kalau kita sebagai orang Kristen yang tidak berbuah, kita akan mengalami kepahitan, mungkin kita akan mengalami sakit hati, kita mungkin mengalami kekecewaan di saat badai hidup datang. Kita akan mengalami semuanya itu. Tapi jika kita memiliki buah-buah roh yang sehat, kita akan memiliki damai sejahtera yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menikmati itu. Jadi kita ibaratkan sebuah ranting dan Tuhan Yesus adalah pokok anggurnya. Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 ayat 2 berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau kita menghasilkan buah yang baik dan kita sudah mendapatkan musim buah itu, Tuhan akan membersihkan kehidupan kita. Tuhan akan mengikis kebiasaan-kebiasaan yang buruk di dalam kehidupan kita. Dia akan mengikis kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus selalu baik dan baik di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dia adalah pokok anggurnya di dalam kehidupan kita, dan kita adalah ranting-rantingnya. Jadi jangan menjadi orang yang tidak berbuah, tapi berbuahlah dengan baik, berbuahlah dan berbuahlah di dalam kehidupanmu. Demikian juga dengan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pemiliknya kebun itu berkata, tidak menemukan buah pada pohon ini, sehingga ia pun memerintahkan pengurus kebun itu untuk menebang pohon itu. Jadi kalau kita tidak berbuah, kita akan pasti dibuang, kita pasti akan dibakar. Kenapa? Kita tidak berbuah, kita akan pasti ditinggalkan. Karena apa yang kita mau, yang Tuhan mau, itu berbeda. Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan selalu memberikan hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah sumber kehidupan. Karena Dia adalah sumber hikmat.
Jadi kita harus menjadi pohon yang sehat, menjadi buah yang manis, buah yang lezat dimakan. Setiap orang yang percaya tidak bisa menghindar proses berbuah dan berbuah. Kita memiliki proses tahun demi tahun. Tadi firman Tuhan berkata sampai akhir tua kita harus berbuah lebat. Kenapa? Tuhan melihat proses hidup kita dari awal kita lahir sampai akhir kematian kita. Kita memiliki buah-buah itu, Bapak Ibu. Jadi prosesnya seperti apa? Mungkin prosesnya banyak mengalami kekecewaan, kita harus lewati itu. Banyak mengalami cobaan, kita harus melewati itu. Karena dengan adanya proses, dengan adanya rintangan badai hidup, kita kuat dalam menghadapi itu. Saya bilang bahwa dewasa secara rohani itu penting. Karena apa? Karena kalau kita melewati badai, melewati cobaan, melewati rintangan, kita bisa melewati itu, Bapak Ibu. Amin. Mengapa demikian? Mengapa harus ada proses? Mengapa tidak langsung aja sih mendapatkan apa yang kita mau? Dengar baik bahwa karena hidup yang berbuah, dan berbuah adalah syarat untuk mengalami penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ulang, syarat untuk menggenapi janji Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita mau berbuah dan berbuah, syaratnya tuh harus menggenapi janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus melewati proses-proses yang ada. Kita harus melewati setiap rintangan-rintangan yang ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Terkadang kita melihat janji Tuhan mungkin masih terasa jauh, atau kita tidak berpikir bahwa Tuhan itu ingkar atau janji-janjinya tidak digenapi. No, Dia tidak pernah ingkar janji. Dia tidak sama sekali ingkar janji, Bapak Ibu. Tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak ditepatinya di dalam hidup kita. Dan pada saat yang tepat pasti akan digenapinya. Karena Tuhanlah yang kita pegangin, yang kita percaya, Tuhan yang hidup. Setiap janji yang Dia janjikan di dalam setiap kehidupan kita pasti akan digenapi. Setiap apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita pasti akan ditepati. Kita lewati prosesnya, kita lewati pembentukan karakter kita, kita lewati setiap pergumulan kehidupan kita dengan penuh kemenangan demi kemenangan di tahun ini. Supaya kita benar-benar menjadi orang Kristen yang makin hari makin dewasa di dalam Dia, sehingga kehidupan kita pun menjadi kesaksian-kesaksian yang memuliakan nama Dia. Bapak Ibu, saya percaya bahwa musim ini, di tahun 2022 ini, mungkin banyak rintangan yang Bapak Ibu hadapi, mungkin banyak cobaan yang Bapak Ibu hadapi, mungkin banyak pergumulan yang Bapak Ibu hadapi, mungkin banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Percaya bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah, Dia selalu menempati janjinya. Dia selalu memberikan kita kekuatan yang baru, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun yang sudah menyertai kehidupan kita. Percaya bahwa kita sampai akhir hidup kita harus berbuah dan berbuah banyak. Dengan seperti itu, kita bisa mempermuliakan nama Tuhan, mempermuliakan nama Bapa kita di surga. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar, atas firman yang kami dapat Tuhan, berbuah dan berbuah, untuk kami bisa mengerti Tuhan bahwa Yesus Tuhan selalu menempati janji di dalam setiap kehidupan kita. Kau Allah yang luar biasa. Engkau Yesus Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami, kehidupan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita mau berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dia Raja yang besar, yang penuh kuasa, dan Dia hidup dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan.
kuasa yang ada di atas langit, yang ada di bawah bumi, bertekuk lutut dalam satu nama, nama Yesus. Amin. Yesus, kau sungguh berkuasa, tak ada yang mustahil